Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei adik-adik, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar matematika, materi segi 4. Materi segi 4 diperuntukkan siswa SMP atau MTS kelas 7 semester 2. Dan berikut kompetensi dasarnya. 3.11 mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4 dan segitiga. 4.11 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4 dan segitiga. Lalu, apa Bu tujuan dari pembelajaran ini? Setelah belajar materi segi 4, kalian harus mampu 1. Membedakan jenis dan sifat segi 4, yaitu siswa dapat membedakan jenis segi 4 berdasarkan sifatnya dengan berdiskusi secara benar. 2. Menghitung panjang ruas garis dan besar sudut bangun datar segi 4, yaitu siswa dapat menghitung panjang ruas garis dan besar sudut dengan cara mengamati gambar bangun datar segi 4 secara tepat. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan penjelasan berikut ini. Pengertian segi 4. Segi 4 adalah suatu bidang datar yang dibentuk dari 4 garis lurus. Jenis-jenis segi 4. 1. Segi 4 tidak beraturan, merupakan segi 4 sembarang yang tiap sisi mempunyai panjang yang berbeda dan mempunyai ukuran sudut yang berbeda. 2. Segi 4 beraturan, merupakan segi 4 yang mempunyai sifat keteraturan tertentu. Selanjutnya, perhatikan bangun berikut ini. Menurut kalian, yang sesuai penjelasan segi 4 tadi, manakah yang merupakan segi 4 adik-adik? Yuk kita bahas bersama. Perhatikan bangun A. 1. Keempat sisinya sama panjang, yaitu AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. 2. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar, yaitu AB sejajar dengan CD dan BC sejajar dengan AD. 3. Tiap-tiap sudutnya sama besar. 4. Diagonal-diagonalnya sama panjang, yaitu BD sama dengan AC. 5. Diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi 2 sama panjang, yaitu AO sama dengan OC sama dengan BO sama dengan OD. Karena bangun A memiliki sifat tertentu, maka bangun A merupakan segi 4 beraturan atau bisa disebut persegi. Kemudian kita lihat bangun B. 1. Sisi yang berhadapan sama panjang, AB sama dengan DC dan AD sama dengan BC. 2. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar, yaitu AB sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. 3. Tiap-tiap sudutnya sama besar. 4. Diagonal-diagonalnya sama panjang, yaitu AC sama dengan BD. 5. Diagonal-diagonal saling berpotongan dan membagi 2 sama panjang, yaitu AO sama dengan OC sama dengan BO sama dengan OD. Karena memiliki sifat tertentu, maka bangun B merupakan segitiga beraturan atau bisa disebut dengan bangun persegi panjang. Sedangkan bangun C terdapat 4 sisi dengan panjang berbeda, sudut berbeda. Jadi, bangun C merupakan segi 4 tidak beraturan karena tidak memiliki sifat tertentu. Dan yang terakhir, bangun D, yaitu dilihat dari titik sudut memiliki 5 titik sudut. Sedangkan
segi 4 hanya memiliki 4 titik sudut. Karena satu sifat sudah tidak terpenuhi, maka bangun D bukan merupakan segi 4. Nah, berikutnya Ibu mempunyai beberapa bangun datar. Silahkan amati bangun tersebut, kemudian tuliskan sifat-sifatnya. Selanjutnya, perhatikan gambar persegi panjang PQRS di samping. Diketahui panjang garis PQ sama dengan 10 cm dan garis PS sama dengan 6 cm. Tentukan A. Panjang ruas garis yang sama, B. Besar sudut yang sama besar, C. Panjang garis RS, dan D. Panjang garis QR. Penyelesaiannya adalah A. Panjang ruas garis yang sama, yaitu panjang sisi persegi garis PQ sama dengan garis SR dan garis PS sama dengan garis QR, sedangkan panjang diagonal persegi panjang garis PT sama dengan garis TR sama dengan garis ST sama dengan garis TI dan garis PR sama dengan garis SQ. Sedangkan besar sudut yang sama besar adalah besar sudut PQR sama dengan besar sudut QRS sama dengan besar sudut RSP sama dengan besar sudut SPQ. Kemudian besar sudut PTQ sama dengan besar sudut STR dan besar sudut PTS sama dengan besar sudut QTR. Sedangkan yang C yaitu karena panjang garis RS sama dengan garis PQ, maka panjang garis RS sama dengan 10 cm. Dan yang D, karena panjang garis QR sama dengan garis PS, maka panjang garis QR sama dengan 6 cm. Berikutnya, perhatikan gambar trapesium di samping. Diketahui garis DC banding garis AB sama dengan 3:5. Tentukan A. Besar sudut D dan B. Panjang garis DC. Penyelesaian A. Besar sudut A ditambah besar sudut D sama dengan 180 derajat. Sudut A yaitu 90 derajat ditambah besar sudut D sama dengan 180 derajat. Jadi, besar sudut D sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat sama dengan besar sudut D yaitu 90 derajat. Jadi, besar sudut D sama dengan 90 derajat. Sedangkan garis DC sama dengan 3/5 kali garis AB sama dengan 3/5 kali 25 sama dengan 15. Jadi, panjang garis DC sama dengan 15 cm. Soal 1. Perhatikan gambar belah ketupat berikut. Jika AD sama dengan 2x plus 5, BC sama dengan x plus 7, dan besar sudut BCD sama dengan 60 derajat, maka tentukan A. Nilai X, B. Panjang sisi AD, dan C. Besar sudut BAD dan sudut ABC. Soal yang kedua, diketahui jajar genjang ABCD dengan diagonal berpotongan saling tegak lurus. Apakah jajar genjang ABCD dapat juga dikatakan belah ketupat ABCD? Jelaskan jawabanmu. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, yaitu 1. Mengamati bangun datar tadi, kemudian 2 soal terakhir di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.